ada apa, kenapa nangis, gue bilang gitu kan. Dalam batin gue, dia bilang katanya sakit. Gue nggak tahu juga itu dia sakit apa, ya pokoknya sakit ke Uyut ya. Itu kayaknya ada yang mau dikasih, soalnya di makam tersebut memang ada benda pusaka, yaitu berupa selendang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Aldi, atau bisa dipanggil aja Kabung, di channel YouTube Nyobain Official. Pada kesempatan kali ini gue nggak live streaming misteri, penyusuran ataupun berbicara tentang otomotif. Tapi di sini gue ingin bercerita tentang pengalaman gue berziarah di malam hari, pas banget di malam Jumat. Nah, di sini gue nanti bakalan bercerita hal mistis yang gue alami ketika gue berziarah ke makam sesepuh yang ada di wilayah gue, dan juga berziarah ke Uyut ataupun engkong gue ya. Nanti gue bakalan bercerita secara singkat ataupun secara enjoy dan santai lah. Cerita ini gue bakal taruh di konten Kongmis, Kongko Misteri. Apa itu? Kawan-kawan dari Nyobain Official. Jadi di sini gue bakalan bercerita terlebih dahulu dari awal ya. Kenapa sih gue bisa berziarah di malam hari gitu ya. Jadi waktu itu pada hari Kamis, sebenarnya sih nggak lama ya, baru 1 hari ataupun 2 hari lah gue bikin video ini ya. Jadi mamang gue itu Bang Bolai lah. Kalau kalian pecinta Nyobain Official tau lah Bang Bolai siapa. Jadi gue itu disuruh untuk ziarah yuk ke makam Uyut. Terus di situ karena gue posisi kerja angkat-angkat berat. Jadi gue kalau udah kena kasur, kalau pulang gitu ya rada-rada kayak mager ataupun ngantuk lah, pengennya istirahat. Nah, nggak tahu kenapa pas hari Kamis gue pengen nih, kayaknya nih ziarah nih ke makam Uyut plus sesepuh yang ada di wilayah gue gitu ya. Jadi sesepuh ini udah meninggal ya. Jadi gue pengen aja gitu loh, nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen. Yaudahlah, di situ gue kerja. Nah, ketika gue kerja di situ, gue tanpa sadar ya teman-teman ya, tanpa sadar gue lagi bengong aja, lagi diri, lagi kerja kan tuh, lagi diri. Tanpa sadar gue tuh di dalam hati gue, bukan di pikiran ataupun di telinga ya, tapi di dalam hati gue nih kayak gini loh, kayak ada pesan gini, udah nanti lu datang aja ke makam ataupun kuburan dia, nanti lu bacain Al-Fatihah, dan juga dia minta selawat 3 kali gitu ya. Nah, di situ pokoknya 2 kali gue nerima pesan secara apa ya, nggak sadar sih ya, secara nggak sadar gue terima pesan kayak gitu. Yaudahlah, singkat cerita gue pulang ya kan, pulang kerja. Yaudahlah, gue bilang ke mamang gue, Mang, tapi Adi kayak dapet pesan nih Mang, suruh ke makam Uyut sama sesepuh nih, kayaknya dia minta doa sama selawat. Nah, yaudahlah, mamang gue mutusin, yaudah nanti Bung, karena dia manggil Kabung kan ya, nama samaran gue itu ya. Nama asli gue Aldi. Jadi yaudah Bung, nanti jam 10:30 ataupun jam 11 ya kan. Yaudahlah, gue santai-santai terlebih dahulu, gue minum teh ataupun santai ya kan. Yaudahlah, akhirnya pun memang gue mutusin untuk jam 10:30. Nah,
itu pas banget di hari Kamis malam Jumat, ataupun bisa disebut ataupun orang banyak sebut itu malam Jumat lah. Ya udahlah, gue siap-siap bawa senter dan lain-lain. Nah, gue jalan-jalan. Nah, singkat cerita pas sampai gerbang, di situ memang gue udah disambut ya. Jadi disambutnya itu nggak penampakannya gitu. Jadi kayak gimana ya? Kayak bau harum. Kalau bau harum kuburan, ciri khas kuburan sih gue tahu gitu ya, kayak kembang-kembang. Cuma ini wanginya tuh kayak wangi parfum gitu loh, kayak wangi parfum, bener-bener wangi banget dah. Nah di situ gue ya, karena gue sih orangnya udah terbiasa sih ya, kalau kayak nyium bau ataupun dengan suara kayak gitu ya, gue mah orangnya cuek ya kan ya. Yaudahlah, yang penting kan gue di sini niatnya ziarah, ngedoain Sohibul Makom dan juga selawat ya, apa yang gue dapat gitu ya maksudnya. Ya singkat cerita, yaudahlah gue sama mamang gue ke kuburan sesepuh situ dulu, sesepuh yang ada di wilayah gue sesepuh, karena memang pesannya awalnya emang dari dia kayaknya gitu ya. Gue juga nggak tahu ya, gue juga kurang mengerti karena mamang gue yang lebih mengerti lah soal itu. Ya udahlah, gue coba untuk baca doa dan juga berselawat. Nah, keanehan ataupun hal mistis yang gue dapet ketika ziarah tersebut ada banyak ya. Jadi pertama, ketika gue mau baca Al-Fatihah itu terdengar suara kayak tawa ya. Itu bener-bener rame, sumpah. Ya, mungkin kalau yang bisa lihat sih, mungkin sebagian dari makhluk yang ada di makam atau makhluk gaib yang ada di makam itu mungkin pada keluar ya. Karena ya gue sih jujur aja ya, gue kadang-kadang mata gue nih kadang-kadang bisa ngeliat, kadang-kadang enggak gitu loh. Jadinya enggak permanen banget dah gitu. Ya udahlah, di situ ada suara teriakan, wah ada suara tawa juga ya kan. Gue di situ ya gimana ya, karena gue udah terbiasa juga kan ya, gue udah terbiasa. Ya udahlah, gue tetap fokus untuk baca doa dan selawat ya. Ketika gue ada selawat, di situ adem, pokoknya yang tadinya suasananya agak mencekam dikit ya. Ya tahu sendirilah kalian kalau ziarah ke makam malam-malam plus di malam Jumat. Ya, itulah. Nah udahlah, itu adem ya kan ya. Nah terus gue selesai ziarah ke sesepuh itu, gue ada niatan dong untuk ziarah sekaligus ya, sekalian ziarah ke makam uyut gue dan juga saudara-saudara gue lah yang mungkin dikubur di situ. Ya udahlah, singkat cerita, sebelum gue ke situ ya memang jujur aja ya, kalian mau percaya atau enggak sih, sebenarnya dulu gue udah pernah live streaming di situ sih ya. Itu banyak saksi ya, emang walaupun kita di situ ngumpul berenam orang, emang bener-bener suara, entah itu suara ketawa, entah itu dari Mr. Key anjir ataupun Mbak Unti ya kan. Dan di situ banyak banget ya, cuman karena gue orangnya cuek ya kan ya, udahlah gue jalan nih ke makam uyut gue ya kan. Gue jalan, nah di situ gue kaget ya kan ya, karena apa ya yang bisa gue lihat itu di situ kayak sosok hitam ya, sosok hitam ya. Memang posisi dari makam uyut gue ini dulunya ya digadang-gadang, kata mamang gue juga sih, kalau misalnya kayak ada orang mau uji nyali ataupun apa ya, uji mental, apalagi sombong nggak percaya yang namanya hal goib ya, pasti mamang gua ke situ ya. Karena di pohon bambu itu yang gue lihat sih banyak pasukan kayak gondoruo gitu ya, ada kuntilanak juga, ada pocong ya. Cuman ya gue positive thinking aja, mungkin itu binatang ya, suara yang kuduk yang kata kayak sek-sek gitu dah, kayak bunyi kayak ada orang lewat dah. Cuman ya gue mah jujur aja, kelihatan dari mata gue sih hitam ya, cuman dia cepet. Ya udahlah, gue bilang emang tetap jalan bang, set kita jalan. Ya udahlah, sampai nih di makam uyut gue ya kan. Udahlah gue coba baca Al-Fatihah ya, karena memang posisinya situ gelap ya, jadi gue nggak baca Yasin dulu ya, karena posisi gelap banget dah. Kalau baca Yasin ya mata kelamaan ngantuk juga sih ya, karena posisi gelap, nggak ada pencahayaan. Ya udahlah, pas gue baca doa dan selawat,
Mamang gue juga mungkin kaget ya karena posisinya gue itu ini makam nih, gue di sini nih, gue madep sini, jadinya gue ngebelakangin pohon bambu yang banyak banget pasukan gondoruo lah gitu ya. Nah di situ pas gue selesai baca selawat, mamang gue kaget kan ya, nengok ke belakang, kata gue ada apa mang, itu tuh katanya tuh pada keluar semua. Apaan mang? Karena gue kan nggak terlalu jelas ya, apaan mang? Itu pocong sama kuntilanak tuh pada keluar tuh, kata dia, kata mamang gue gitu kan. Ya gue tenang-tenang aja lah, kata gue berpikir santai ya kan, deket sih jaraknya paling ya 5 langkah 6 langkah lah, 5 langkah 6 langkah lah posisi dari pohon bambu itu. Ya udahlah. Nah hal mistis yang lagi ya, gue ini udah gue selesai nih, jadi kan udah selesai jarak ke makam uyut gue, udah gue doain dan saudara gue doain semuanya. Ya gue terakhir dong ya kan, sekalian gue punya adik, jadi adik gue ini dia itu meninggal pas banget lahiran, jadinya lahir berapa menit kemudian langsung meninggal. Nah kuburan pun ya jadi satu semuanya di dekat kampung gue lah, seperti itu. Jadi ketika gue mau jalan ke kuburan adik gue, ya gue bingung dong ya, jalan lewat mana dulu nih ya kan, karena emang posisi kuburan ataupun makam uyut gue itu rapet banget sama makam-makam yang lain. Ya udahlah, memang gue kefokusan sama yang hitam ya, karena yang hitam ini ada rada sedikit jahil sih ya, maksudnya tuh nggak bisa diam gitu loh, nggak bisa diam, lari ke sono lari ke situ. Ya udahlah, pas itu gue misalkan sama mamang gue jalannya kan agak ya jauhan dikit dah. Nah di situ gue ngeliat kayak ada kuburan baru, masih ada bendera kuningnya, tanahnya masih merah, papan nisan ya mungkin ya, kalau itu ya sebutannya papan nisan, itu masih baru dah ya. Nah gue ngomong dong sama mamang gue, kaget juga sih sebenarnya, malah ada sedikit merinding sih ya kalau ada udah masih makam baru. Mang, ini makam baru ya? Ada gue gitu kan. Nah terus tiba-tiba gue kaget kan, karena posisi gue ngomong itu gue benar-benar tepat berada di entah itu kakinya ataupun palanya ya, pokoknya deket banget situ ya. Gue kagetnya gini loh, tiba-tiba ada suara nangis ya kan. Pas gue ngomong begini, mang ini kuburan baru mang ya? Nah langsung nangis, suara seperti itu kan. Nah gue kaget dong ya, namanya apa sih namanya, persis yang gue denger sih ya, yang gue denger itu persis banget di kuburan itu. Nah terus gue buru-buru aja lah, kata gue buru-buru aja mendeketin mamang gue. Mang ada yang nangis mang, kata gue gitu kan. Mang ada yang nangis mang, coba bung, dia manggilnya kabung ya nama samaran gue manggilnya. Coba bung lu coba tegasin di mana. Terus gue bilang, kalau kata Adi mang kuburan baru dah mang kayaknya nih mang suaranya. Soalnya tadi pas Adi ngomong kayak gitu langsung tiba-tiba nangis, bener-bener jelas di telinga gue. Ya kalian mau percaya atau enggak sih ya, emang ini yang gue alami ya kan, yang gue bener-bener real ada di tempat, karena gue berdua aja jarahnya itu sama mamang gue. Yaudahlah, karena gue nggak mau meluangkan waktu lebih lama lagi di situ. Ya udahlah, emang ini terakhir mang, kita doain dulu Adi ya kan. Ya udahlah, pas itu mamang gue karena ngurusin nasi hitam, dia juga ya udahlah ayo kita. Nah, pas gue jalan ke rumah adik gue tuh ya lancar aja, nggak ada gangguan apa-apa, cuman paling kayak angin aja berhembus. Nah gue selesai jarak ke adik gue, dari situ gue dikasih tahu mamang gue, bung coba lu merem nih, lu duduk, lu sila di sini di depan gerbangnya kan, karena kan kalau di depan gerbang itu ada lampunya jadi terang. Gue yaudah, emang apa mang? Gue bilang gitu kan, ini nih tadi kan lu dengar suara nangis tuh ya pas lu ngomong. Nah ini kayaknya dia ada mau beri pesan ataupun mau nyampein sesuatu sama lu nih. Coba lu merem, lu fokusin cari yang nangis tadi ya kan. Ya udahlah, gue coba fokusin, gue baca-baca yang memang gue ajarin lah ya kan ya. Gue baca-baca
gue fokus. Nah ternyata bener apa dari dugaan gue, itu yang nangis tersebut itu memang dari kuburan baru ya. Ya di situ sih gue komunikasi dalam batin gue gitu ya, komunikasinya bahwa aura yang gue tangkap dari sosok nangis tersebut itu benar-benar sedih banget. Kalau gue sih nggak terlalu nanyain tentang histori dia kenapa sih sedih banget gitu ya. Cuma gue nanyainnya ya, kamu kenapa? Yang gue lihat itu sosoknya itu dari batin gue itu ya kayak apa ya, kayak udah tua, entah itu perempuan atau cowok ya, pokoknya agak tua gitu ya. Maksudnya tuanya nggak tua-tua banget sih. Ya udahlah, gue tanya, gue assalamualaikum dulu kan, assalamualaikum, ada apa, kenapa nangis, gue bilang gitu kan dalam batin gue. Ini saya minta pesen doang, minta didoain sama selawatin ya kan. Dan juga gue tanya, emang sebelumnya meninggalnya kenapa ya kan. Disitulah dia bilang katanya sakit. Gue nggak tahu juga itu dia sakit apa ya, pokoknya sakit kata dia gitu ya kan. Ya udah gue bilang ya udah, gue manggilnya Uwa ataupun Uyut ya, karena yang dari pandangan gue itu dia agak tua ya dari gue ya. Udahlah tegas, yaudah Yut atau Wa, ini saya doain dan saya kasih selawat semoga tenang ya. Jadi bukan singkat cerita ya, apa ya, dari penglihatan gue itu mungkin keluarga yang dari almarhum ataupun almarhumah ini belum ada yang doain ataupun mungkin lupa untuk ngedoain beliau gitu loh di dalam sholat-sholatnya keluarga tersebut gitu ya. Udahlah, terus mamang gue bilang, nah mungkin di sini gue ada kayak dapat hadiah ataupun apa, gue juga kurang paham ya. Mamang gue kan agak sedikit ngerti juga. Nah pas gue fokus ke situ, terus mamang gue ngomong seperti ini, Bung, lo fokusin ke Uyut ya, itu kayaknya ada yang dikasih. Soalnya di makam tersebut memang ada benda pusaka, yaitu berupa selendang ya, selendang, masih ada 2 selendang yang masih belum ambil ya, ataupun memang ada di situ. Nah ya, terus gue sebelum gue fokus ke Uyut gue itu, tiba-tiba ya tanpa sadar, kayak tiba-tiba tuh di gambaran gue tuh ada sosok wanita nenek-nenek ya. Dia tuh kayak bawa apa ya, kayak bawa kain gitu di tangannya ya. Dia bilang gini, ini ambil, ada gitu kan ya. Gue kan ngomong dalam batin gue gini, ini apa Yud? Dia ngomong ini ambil dan gitu ya. Terus gue fokusin dari warna yang kain dia, posisinya sih begini ya, ini kayak perempuan, terus dia kayak gini nih, tangannya begini, di sini tuh kayak ada kain. Nah yang gue fokusin itu hijau ya, sekelebatan warnanya hijau. Ya memang sih ya, jujur aja sih gue nggak tahu kenapa, memang pada baru-baru ini gue tuh sekarang lagi suka warna hijau. Gue juga nggak tahu, tiba-tiba aja gue lagi memang suka warna-warna hijau. Kayak gue ini sekarang jaket pakai hijau ya, kemarin pun gue beli tas warnanya hijau, nggak tahu kenapa ya. Dan juga ternyata itu kain tersebut itu warnanya hijau. Udahlah, gue selesaikan, gue assalamualaikum, gue bacain al-fatihahnya juga buat Uyut tersebut. Uyut gue juga udah selesai. Udahlah, harus mamang gue nanya, gimana Bung, apa yang disampaikan dan apa yang lo lihat ya. Gue bilang sama mamang gue, ini Mang, tadi itu yang nangis ternyata kuburan yang baru itu Mang, yang tadi ngomong. Dia katanya meninggalnya karena sakit, cuma dia nggak nanyain lebih detail lagi historinya gitu ya. Pokoknya keluarganya lupa mungkin ngedoain, dan juga auranya dia sedih banget gitu. Nah terus mamang gue nanya lagi, terus tadi dikasih nggak tuh mau Yud kayak selendang? Terus kata gue, ya Mang, tadi sebelum difokusin tiba-tiba aja di depan gambaran sosok perempuan ya, nenek, dia kayak ngasih kayak kain gitu. Dan di situ ada ngeliat sekelebatan sih ke warnanya hijau. Oh yaudah, kata dia, yaudah yuk pulang, kata mamang gua. Yaudah selesai pulang,
lancar ya kan ya, sampai deket dari rumah. Di situ gua agak panas ya di bagian sini, sampai punggung tuh panas. Terus gue nanya mamang gue, "Bang, kok panas Bang ya?" "Udah selawatin aja," kata mamang gue. Ya udah, gue selawat kan, udah mati. Nah pas gue selawat 3 kali udah mati, alhamdulillah adem langsung. Gue tanya mamang gue, "Emang apaan Bang ya?" Terus dia bilang, "Ya itu tadi yang dikasih udah datang," kata dia gitu kan. Ya udahlah, gue pulang-pulang ngambil wudhu, tidur dengan nyenyak lah. Jadi intinya dari cerita yang gue pengen ceritain ke kalian, yaitu bener-bener real ya, maksudnya yang gue alami bener-bener ya. Gue di sini cerita nggak ada yang dikarang-karang, ini bener-bener apa yang gue ceritakan itu jelas, apa yang gue sedang terjadi gitu ya di situ. Ya kalau kalian mau percaya atau tidaknya itu ya urusan kalian. Yang penting kuatin iman, banyakin selawat kepada Nabi Muhammad, apalagi sekarang bulan Rabiul Awal, bulan dimana kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak-banyakin selawat aja ya, pesan dari gua, selawat, jangan pernah tinggalin sholat. Dan mungkin ini cerita kongmis ataupun kongko misteri dari gua Aldi, atau bisa dipanggil Kabung. Dengan ya singkat aja sih ya, mungkin gue nggak tahu ini durasinya berapa menit ya, karena gue ceritain secara asik aja dah biar kalian paham. Sebelum gue tutup video ini ya, untuk kalian mohon klik tombol subscribe, like, dan juga share, bantu channel Nyobain Official ini lebih berkembang lagi. Dan insya Allah nanti bakalan ada project kongmis yang lainnya. Mungkin nanti gue bakalan datangin narasumber yang mungkin mempunyai pengalaman mistis yang begitu seram ya dari gue ya. Oke, gue Aldi dari Nyobain Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.